Hai pemirsa, selera boleh berbeda, pandangan dan pemikiran boleh kritis, boleh juga kadang-kadang kita merasa toleran terhadap perbedaan pendapat. Tetapi urusan kesehatan adalah modal bagaimana kita bisa tetap tampil dan memberi yang terbaik bagi lingkungan kita. Selamat datang di Go Healthy. Inilah program yang kami dedikasikan untuk Indonesia selama lebih dari 6 tahun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya Coki Sitohang. Sekali lagi, selamat datang di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Bang Paidon Lumbantoruan dan Mbak Pretisha Suvarli. Selamat datang Abang, Mbak. Selamat datang, terima kasih. Horas. Salam sehat buat kita semua. Ada Pak Okto di sini, saudara kami juga, dan bagi Anda yang berada di Maluku atau Maluku Utara atau Maluku Tenggara, Pak Okto juga pengen kirim salam. Pak, apa kabarnya hari ini? Baik. Good to see you, Bapak. Selamat datang di Go Healthy, Pak. Tolong disapa dulu saudara-saudara kita, Pak, yang ada di Maluku Tenggara. Bapak tuh Maluku Tenggara Barat. Tenggara Barat. Nama daerahnya spesifiknya? Watidal ya. Watidal ya. Coba boleh disapa dulu Pak mereka di sana. Hai, saudara semua. Wih. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Pak Okto, apa kesibukannya sekarang? Saya sibukan sekarang masih ikut beberapa proyek pekerjaan hotel ya. Di bidang apa Bapak ini Saya bekerja? di MEP, Mechanical Electrical Plumbing. Anda harus simak obrolan kami dengan Pak Okto yang hadir kemari punya masalah kesehatan. Tapi ada tapinya. Bonusnya adalah matanya sudah tercerahkan. Pikirannya juga sama. Kita simak profilnya. Okto Priadi Laisila. Sebagai seorang expert di dalam satu proyek, ia selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik saat bekerja. Namun, tanpa disadari, hal ini kerap membuatnya menjadi kurang istirahat karena ia sering tidur larut malam untuk menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, Okto juga kerap telat makan, sehingga ia mengalami masalah di lambung. Dan berbagai kondisi tersebut ternyata membuat kesehatannya menurun. Saya pernah mengalami tensi sampai 200 ya, 200. Dan juga saya cuma mengalami sampai terjadi GERD, sesak napas. Pertama ini badan semua hampir rasa dingin semua ya. Terus juga dada berdebar ya. Sadar dengan kondisi tubuhnya, Okto langsung memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Sebab, ia tidak mau jika sampai terkena komplikasi seperti stroke. Dan untuk membantu meningkatkan kesehatannya, Okto juga rutin menggunakan teknologi laser. Kalau dulu saya bisa sampai 160, 170. Sekarang saya pakai ini antara 130, 140. Karena juga sekarang sampai juga ke 128 ya, 128. Tidur sih sudah dibilang karena kayak di rumah saya udah tidurnya normal ya. Dengan saya menggunakan produk laser ini, secara nggak langsung membantu juga proses kesehatan saya. Wah, ini pada umumnya banget ya Pak. Sebenarnya orang-orang lapangan tuh banyak yang mengalami hipertensi, Pak. Untungnya Pak Okto sudah pakai teknologi laser. Kenapa Bapak ambil keputusan untuk pakai laser saat itu? Awalnya cemas ya, karena kan cukup tinggi ya, kan bicara stroke itu kan bisa terjadi kapan saja tanpa kita ketahui. Betul sekali. Nah itu karena tingkat kesadaran saya tinggi, terus dia juga pada saat di acara ini kan antara narasumber dan transmisi kesehatan tuh cukup mengena saya, ya saya ambil laser tersebut. Berarti ceritanya sama-sama ya kayak Bapak gitu ya Pak ya. Match gitu. Tensinya memang waktu itu berapa Pak tingginya? 200 ya, saya sampai tinggi 200. banget. Penting sekali bagi kita untuk mengambil tindakan saat ini segera kalau memang sudah tahu bahwa ada hipertensi. Nanti kita tanya sama Bapak, manfaatnya apa sih Pak setelah pakai teknologi laser? Sekarang saya bawa Pak Okto untuk main benar atau salah, pengen tahu nih. Pemirsa, kalau ada pernyataan di sekitar Anda yang bilang bahwa asam lambung yang meningkat tidak berkaitan dengan hipertensi, menurut Bapak pernyataan ini benar atau salah? Salah. Pernyataan ini salah menurut Salah, Bapak? karena saya merasakan itu sih. Tepat Pak, pernyataan ini salah. Ya, minimal ada 2 cerita di mana asam lambung yang meningkat itu bisa menyebabkan hipertensi. Pertama adalah produksi gas. Nah, produksi gas ini ntar ketika masuk ke dalam darah, dia bisa menyebabkan tekanan di dalam darah itu naik. Biasa kan kadang-kadang orang habis makan itu kalau dia punya sakit lambung kan yang ngerasa kayak sendawa, banyak gas begitu. Nah, ini bisa memicu kenaikan tekanan darah.
Nah yang kedua, kalau asam lambungnya naik akibat ada masalah infeksi bakteri, si bakteri itu menyebabkan peradangan dan peradangan ini memicu pengentalan darah. Jadi nanti ketika pengentalan darahnya naik, maka tekanan darah juga ikut naik. Nah kemudian juga ada orang yang punya masalah dengan GERD ya. GERD itu ada kelainan pada katup dari lambung. Ketika terjadi GERD ini nanti juga bisa memicu lagi yang namanya kenaikan tekanan darah. Terlebih lagi ketika asam lambung kita meningkat, maka akan timbul rasa nyeri. Nah, rasa nyeri tersebut berkaitan juga dengan tekanan darah kita. Karena ketika kita merasakan nyeri, secara terus-menerus ya tidak diobati dengan tepat, maka nantinya tubuh akan mengeluarkan hormon stres berupa kortisol dan epinefrin yang secara langsung nantinya berhubungan dengan detak jantung kita, pompa jantung kita, dan juga bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi pemirsa, pernyataan yang bilang bahwa asam lambung yang meningkat tidak berkaitan dengan hipertensi adalah pernyataan yang salah. Untung sekali Pak Okto sudah pakai teknologi laser pemirsa. Tadi Anda dengar beliau bilang pernah tensi Bapak sampai 200. Setelah pakai laser, Bapak cek kesehatan berkala, tensi Bapak bagaimana sekarang? Ya sekarang saya berkisar antara 130, 140 gitu ya. Oke, masih terus berupaya ya Pak untuk menurunkan. Tapi itu signifikan Pak, dari 200 ke 130 itu ya. Apalagi yang berharga yang Bapak alami? Ya pasti rasa cemasnya hilang ya. Rasa cemas itu kan. Rasa cemas? Iya. Ya karena kan takut ya, karena kalau tensi tinggi ini kan bermacam-macam, pikiran mau kemana-mana nih kan. Oke. Nah, itu cemas hilang. Sekarang Pak sejak pakai laser, bagaimana pola tidurnya? Pola tidur sih sudah masuk ke taraf normal ya. Artinya yang saya tidur jam 10 atau 11 malam saya sudah tidur. Tetap bangun kan nggak bisa siang, bangun tetap harus jam 6 pagi. Sudah terpola Pak ya. Tapi paling nggak Bapak sudah bisa tidur lebih awal dan Bapak dapat kualitas tidur itu? Iya pastinya. Dulu pernah nggak Pak punya masalah yang berkaitan sama sakit kepala? Oh ada pasti. Apa Pak? Vertigo? Ya, vertigo ya. Itu sampai saya dirawat ya. Sejak pakai laser Pak, apakah vertigonya masih kambuh? Sudah nggak ada lagi sih. Iya Pak, udah nggak pernah kambuh lagi? Enggak. Bapak pakai juga yang nasalnya, yang buat... Awal-awal saya pakai, karena itu kan satu sedang COVID ya, saya pakai itu kan. Nah itu saya pakai itu, ya itu apa sih, sesak napas itu langsung nggak ada lagi. Ya, karena kan tidurnya juga kan takut sih tidur tuh kan. Pas apa sesak napas tidur aduh berat, jadi saya pakai nasal itu mungkin berapa bulan saya pakai, saya anggap sudah baik, ya udah saya pakai dia langsung yang laser gitu. Ada yang berubah nggak dari pola makannya? Pola makan saya sudah vegan sekarang ya. Obat dari dokter masih dikonsumsi? Ya amlodipin, tapi awalnya kemarin 16 mili yang obat agak tinggi ya. Terus saya turun sekarang amlodipin hanya 10 mili. Oke, berarti sudah turun ya dosisnya ya? Sesuai anjuran dokter tentunya ya Pak ya. Olahraganya? Masih olahraga, cuman tidak rutin. Tentunya sekarang sudah. Oke, baik. Jadi pemirsa dengar sendiri bahwa yang dilakukan sama Pak Okto ini bukan cuma satu ya. Jadi bukan hanya gara-gara pakai teknologi laser ya, tapi kombinasi pola hidup sehat, obat-obatan yang dikonsumsi dan dokter dikerjain, nah teknologi lasernya membantu. Nah apa yang dilakukan oleh teknologi laser adalah dia menyinari pembuluh darah kita dengan sinar laser. Teknologi laser ini bukan hanya dipakai untuk pembuluh darah pemirsa, dia bisa dipakai buat operasi, bisa buat motong jaringan. Dia juga bisa dipakai untuk pengobatan mata dan itu berbeda intensitasnya. Nah, yang kita maksud adalah teknologi laser yang ditujukan untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Ketika dipakai di pergelangan tangan, dia merangsang produksi gas namanya oksida nitrit atau nitric oxide yang membantu membuka pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu cenderung seperti ini nih. Sempit ya. Nah dinding bagian dalamnya bayangin seperti pipa ya. Itu yang disitulah dia teknologi laser itu bekerja memproduksi oksida nitrit. Nah ketika ada oksida nitrit diproduksi maka dia pembuluh darahnya diameternya melebar. Nah kedua yang dikerjakan teknologi laser adalah dia membantu mengurai penggumpalan darah. Nah sekarang Anda lihat sinarnya ada 3 warna tuh, sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Di mana sinar kuning ini membantu meredakan stres. Tadi Bapak bilang stresnya berkurang. Kecemasan berkurang. Nah jadi kecemasan berkurang itu bukan hanya gara-gara tensinya turun, memang itu secara psikologis. Tapi secara fisiologis di dalam tubuh Bapak. Jadi ada hormon namanya kortisol yang meningkat tinggi pada saat orang mengalami kecemasan. Nah ini dibantu diturunkan oleh sinar warna kuning ini. Jadi semua sinar ini bersinergi. Ketika semua aliran darah menjadi lebih lancar, organ-organ khususnya di otak nih
termasuk bagian otak yang berfungsi untuk keseimbangan, itu dapat suplai aliran darah yang cukup. Sehingga apa? Masalah keseimbangan, tadi Bapak mungkin ngerasakan vertigo, itu bisa diatasi. Kemudian masalah tidur ketika kelenjar pineal yang menghasilkan hormon melatonin tidak berfungsi optimal, dengan bantuan teknologi laser, dia berfungsi optimal, menghasilkan hormon, dia bisa tidur lebih lelap. Nah kalau tidur lebih lelap tentu apa? Recovery-nya bagus, pemulihannya bagus. Dan ini dirasakan sama Pak Okto. Iya, dan di sini saya ingin memberikan apresiasi ya kepada Pak Okto pada saat tensi udah mulai naik, mulai khawatir, mulai cemas. Bagus ya Pak ya, Bapak merasakan cemas, takut akan komplikasi yang bisa terjadi. Itulah yang membuat Pak Okto segera take action ya, langsung berubah, gaya hidup berubah, pola makannya berubah, langsung pakai laser. Nah saya harap pemirsa di rumah juga nih yang punya keluhan yang sama seperti Pak Okto, dengan keadaan hipertensi atau mungkin ada kolesterol tinggi, diabetes, asam urat tinggi, atau memang sudah mengalami komplikasi, yuk kita segera ambil tindakan. Karena pada dasarnya hipertensi ini terjadi karena pembuluh darah yang menyempit dan juga darah yang kental. Jadi kita cari nih upaya untuk mengatasi hal tersebut. Pertama, kita cukupi istirahat kita dengan baik. Minimal 8 jam lah ya. Tidur yang berkualitas untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan kesehatan jantung kita. Lalu makan dijaga juga nih. Kurangin 4G, gula, garam, goreng, gaji lemak. Lalu kelola stres dengan baik. Setelah itu semua dikerjakan ya. Tentunya olahraga juga nih secara rutin ya. Gunakan juga teknologi laser. Teknologi laser yang dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita, bantu membuka pembuluh darah, meningkatkan aliran darah, dan juga menurunkan pengentalan darah. Harapannya adalah kita bisa cegah dan memutus rantai hipertensi dari sekarang. Apa yang praktisi kesehatan sampaikan tadi mengenai manfaat penggunaan teknologi laser. Teknologi laser yang dimaksud adalah dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir ini. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser ini 2 kali sehari dengan durasi antara 15 menit hingga 60 menit akan bantu kendalikan hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi, bahkan asam urat tinggi. Harapannya Anda nggak kena komplikasi seperti gagal ginjal, stroke, serangan jantung, dan lainnya. Kita nggak mau mengalami hal-hal itu. Oleh sebab itu pemirsa, take action sekarang juga. Segera dapatkan AccuLaser atau dokter laser lewat nomor yang tertera di layar kaca. Ini resmi, jadi Anda tenang. Anda nggak cemas untuk menghubungi kami dan biarkan tim call center dari Gogomol untuk mengedukasi Anda, menjelaskan secara detail. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi hanya di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda dan saya. Oleh sebab itu, atasi masalah kesehatan Anda sekarang juga dan cegah komplikasinya. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomol. 28 tahun sudah Pak Okto menjalani profesi sebagai seorang pekerja teknik ya Pak, boleh saya sebut begitu ya Pak. Teknik lapangan yang 80% waktunya adalah betul-betul melihat pekerjaan lapangan. Memastikan bahwa proyek yang sudah direncanakan itu bisa diselesaikan dalam waktu yang nggak boleh meleset. Oh kalau meleset itu bahaya Pak, bisa kena penalti. Bapak mengakui bahwa pola makan Bapak hancur. Iya. Karena
kesibukan di lapangan itu. Betul, ya. Dan ini dialami teman-teman Bapak juga, pekerja Hampir lapangan. sama kita di lapangan itu. Gimana Karena ya? target kan itu kan kejar ya emosi semua itu kan jadi satu ya. Jadi itu yang bikin akhirnya kalau di lapangan maupun kondisi pribadi itu ya boleh dibilang hampir nggak stabil gitu. Bapak bekerja di lapangan pakai standar pakaian tertentu ya Pak, demi keselamatan. Gitu. Keselamatan diperhatikan oleh pekerja lapangan karena nggak mau terganggu oleh risiko pekerjaan. Cedera, kecelakaan kerja. Tapi ngomongin kesehatan, ini yang sering terabaikan. Padahal tujuan kita pengen panjang umur Pak dalam kesehatan ya Pak ya. Jadi Bapak sudah pakai laser nih pemirsa, tidurnya menjadi berkualitas saat-saat ini. Tensinya sudah turun ke angka 130, terkendali. Kemudian manfaat lainnya, vertigonya hilang Pak ya. Iya. Sesak napasnya sudah nggak muncul lagi. Sudah hampir nggak ada sih. Syukur-syukur. Tapi Bapak rutin nggak periksa ke dokter kesehatannya? Pemeriksaan lebih kayak ini aja siapa pemeriksaan kayak gula darah semua sekali itu normal semua. Normal semua. Ya itu maksud saya Pak, karena yang paling dasar saja harus kita lakuin sebenarnya. Iya. Jangan sampai kita nggak tahu ada apa di dalam darah kita. Basic tadi ya. Iya, bagus. Sekarang saya mau ajak pemirsa untuk dapatkan lagi pengetahuan penting di tahukah Anda gabungan 3 warna sinar terapi dapat bantu kendalikan hipertensi. Jadi bukan hanya satu sinari ternyata, melainkan 3 warna sinar terapi. Penjelasannya bagaimana Mbak Preti? Pertama kita perlu ketahui dulu ya, akar permasalahan dari tensi yang tinggi atau hipertensi ini adalah darah yang kental dan pembuluh darah yang kaku. Jadi solusinya juga harus match, sesuai dengan yang tadi Pak Okto bilang, harus match ya, harus nyambung tuh antara masalah dengan solusinya. Nah gabungan dari 3 warna sinar terapi berupa laser merah, sinar biru, dan sinar kuning memang sudah diuji berdasarkan hasil research. Kita rekomendasikan untuk Anda pemirsa bantu tingkatkan kesehatan dengan cara meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah kita sama-sama lihat ya, saya punya wavelength atau nanometer panjang gelombang 650 nanometer nanti akan tampak seperti laser merah. Dia nantinya dapat bekerja menjangkau ke pembuluh darah kita ketika penggunaannya dengan desain titik mata laser yang tepat. 650 nanometer ini nanti akan menjangkau kulit lapisan luar, epidermis, lalu menembus dermis dan juga menembus lapisan kulit dalam, dan nantinya 650 nanometer bisa menjangkau pembuluh darah. Nah, ketika Anda pakai lasernya akan menjangkau pembuluh darah untuk menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Kerjanya bagaimana? Yang pertama dia ngebuka pembuluh darah. Jadi permasalahan penyempitan pada pembuluh darah udah kita atasi nih satu. Iya. Lalu yang kedua adalah darah kental. Jadi si nitric oxide ini nantinya akan membantu menguraikan gumpalan darah dan juga mencegah penempelan sel-sel keping darah sehingga pengentalan darah bisa berkurang. Ditambah lagi nih ada sinar biru yang nantinya dia akan nge-boosting atau membooster kerjanya dari si laser merah untuk menghasilkan zat nitric oxide. Jadi diperbanyak lagi nih pemirsa. Ada juga si sinar kuning. Nah, sinar kuning ini nantinya akan membantu tubuh Anda untuk memproduksi hormon melatonin. Akan membuat tidur Anda menjadi lebih lelap, lebih nyenyak, dan durasinya lebih panjang. Iya. Manfaatnya ada hubungannya langsung sama tensi. Orang yang tidurnya cukup, tidurnya berkualitas, tensinya pasti lebih terkendali. Nah, gabungan dari 3 warna terapi tersebut bisa bantu kendalikan tensi tinggi dan juga mencegah berbagai macam komplikasi. Teknologi laser ini adalah kombinasi kedokteran barat dan kedokteran timur dari China. Pemirsa mungkin tahunya kalau bicara kedokteran timur atau dari China itu adalah tentang Shinsei dan akupunktur. Nah ternyata setelah diteliti dan sekarang sudah masuk ke dalam ilmu kedokteran modern di China, itu dikombinasi. Nah salah satu bentuk aplikasi dari kombinasi kedokteran barat dan kedokteran timur adalah pada saat penggunaan teknologi laser ini. Akupunktur ini sebetulnya ilmunya sudah lebih dari 5.000 tahun dan terbukti efektif. Nah sekarang ketika teknologi laser yang ditemukan prinsipnya di negara barat kemudian dikombinasi dengan kebijaksanaan kuno yang ternyata terbukti ampuh, yaitu menempatkan titik-titik laser sesuai dengan titik akupunktur, maka hasilnya menjadi sinerginya lebih baik. Ada titik namanya HT4567, ya ini adalah HT itu adalah heart, titik yang memicu kesehatan jantung. Kemudian PC6 dan PC7 perikardium, di sebelah kardium, sebelah jantung. Kemudian titik LU789, LU itu adalah lung atau paru-paru ya. Nah, paru-paru ini adalah supplier oksigen untuk darah terbesar yang mana dari paru-paru itu darah masuk ke jantung. Penetapannya atau penempatan titik-titik lasernya seperti ini pemirsa.
Nanti Anda bisa lihat, ntar ada dari titik-titik ini keluar sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, didesain, disusun seperti ini. Sesuai dengan titik akupunktur tadi. Tadi Bapak bilang pakai intranasal dulu. Pak, saya sarankan nggak dulu, Pak. Sekarang pun harus Sekarang berkelanjutan. juga harus, benar. Berkelanjutan, Pak. Nah, seperti ini ya, pemirsa, tambahan seperti ini. Iya. Jadi dia itu nanti lebih cepat sampai di area di wajah. Dan ini Pak, ini sangat membantu untuk Iya. kualitas anak. Kenapa? Karena lasernya lebih cepat sampai di sekitar wajah. Sementara kalau di pergelangan tangan butuh waktu. Bukan tidak bermanfaat, tapi akan lebih optimal ketika Anda pakai. Bayangin sirkulasi darah sekitar mata, sekitar hidung dan telinga itu lebih cepat sampai. Iya. Dan pakainya sehari 2 kali. Kalau cuma sekali rugi, barangnya udah ada ya kan. Iya loh. Udah ada, tinggal pakai. Ya tinggal jangan lupa ngecas aja. Terima kasih ya Bang, Iya. terima kasih Mbak Preti, penjelasan ini masuk akal ya Pak ya? Sangat. Bapak ini kan orang teknik Pak, Bapak juga menggunakan alat di lapangan Pak. Kalau alatnya nggak bisa ngebantu pekerjaan Bapak ya tinggalkan, ganti alat yang lain kan gitu ya Pak. Masuk ya logika Anda ya pemirsa ya, kenapa cerita Pak Okto sesak napasnya hilang. Ternyata dari titik akupuntur yang Bang Paidon tadi jelaskan, Betul. ada LU 789. 7-8 lungs. Betul. Jadi memang distimulasi paru-parunya sehingga produksi oksigen lebih besar. Kan Betul gitu ya. sekali. Sebagai Ya. orang awam kita kan Benar. membahasakannya begitu ya Bang. Masuknya oksigen ke dalam darah dan proses distribusi oksigen yang dalam darah lebih lancar. Itu yang Bapak rasakan. Bapak menerima manfaat tanpa terlalu rumit berpikir ke arah sana. Namun hanya di program ini kami berikan edukasinya untuk Anda. Pemirsa, saya mau Anda melihat satu cerita lagi. Cerita singkat ini dari masyarakat Indonesia yang sudah menerima manfaat dari penggunaan teknologi laser dalam tayangan berikut ini. Sudah 10 tahun ini ada hipertensi. Selalu saya minum obat. Kemudian kalau untuk diabetes, ya saya kontrol makan saya, pola hidup, dan saya 2 bulan sekali pasti periksa lab. Teknologi laser saya selalu pakai pagi, saya pakai di tangan, malam dipakai di tangan, tapi malam juga saya tambah dengan yang nasal yang di hidung. Dan itu sangat-sangat membantu saya untuk mengontrol tensi saya, gula saya, kolesterol saya. Saya tidurnya enak, kemudian bernafas dari hidung ke kepala itu plong, dan ini benar-benar saya rasakan. Ini saya pakai bukan karena saya pernah stroke atau segala macam, tidak, tapi sangat membantu saya untuk mengontrol, memanage kesehatan saya. Yay. Makin yakin, makin percaya juga sebenarnya bahwa ini adalah salah satu harapan yang bisa kita pakai, manfaatkan supaya kita tampil lebih bugar dari hari-hari sebelumnya. Sebelum Anda kenal teknologi laser. Pak Okto, kenapa teman-teman Bapak di luar sana harus pakai laser seperti Bapak? Saya rasa pentingnya kita pakai laser yang sudah saya gunakan ini karena saya sendiri sudah merasakan hasil dari laser ini sangat banyak membantu dalam hal kesehatan saya. Karena seperti kita tahu kan di lapangan proyek itu kadang-kadang kita lupa akan kondisi makan segala macam waktu yang mengakibatkan kesehatan kita terganggu. Benar. Nah, saya sudah memakai produk laser ini dan itu sangat-sangat membantu kesehatan saya. Jadi saya sarankan teman-teman yang memang punya potensi kesehatan seperti saya sebelumnya bisa menggunakan produk laser ini. Take action sekarang juga. Pakai dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Saya ingin ingatkan bahwa ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir. Spesifikasinya adalah sebagai berikut. Ada 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Dan tujuannya adalah dibuat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Pemakaiannya juga mudah di pergelangan tangan kiri Anda. Sinar lasernya bekerja menyinari 2 pembuluh darah utama dan juga titik-titik akupuntur. Dan sinar laser yang tadi dijelaskan itulah yang menstimulasi organ jantung, paru-paru, dan organ lainnya agar bekerja lebih optimal. Tapi penggunaannya harus rutin ya pemirsa. Seperti Pak Okto, rutin menggunakannya sehingga dapat bantu kendalikan hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi, bahkan asam urat.
Harapan kita semua adalah Anda dan saya yang menggunakan teknologi laser ini terhindar dari bahaya komplikasi seperti stroke, gagal ginjal, serangan jantung, dan lain sebagainya. Pemirsa, di ujung perjumpaan kita hari ini, saya ingin ingatkan Anda untuk segera mengambil langkah mendapatkan Aculaser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami di nomor yang tertera di layar karena ini adalah nomor resmi yang dipublikasikan secara nasional. Tim call center Gogomall akan jelaskan pada Anda lebih lanjut. Pastikan pemirsa Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang adanya hanya di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser dari Gogomall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.